dan masih tetap juga kita akan berbagi informasi terkait dengan keluar umat ya. Di sini kita akan menyampaikan beberapa informasi dari beberapa umat atau beberapa orang terkait dengan kekesalan mereka selama ini. Oke. Oke, pada satu hari saya diundang ke pesta perkawinan. Nah, ketika saya sampai di sana, saya bertemu dengan ada beberapa orang di situ yang minta saya duduk dengan mereka dan kita saling menikmati suasana pesta malam itu sambil kita diskusi persoalan yang menurut mereka itu perlu ada perubahan karena menurut mereka itu tidak layak bagi mereka. Oke, ketika kami duduk di dalam sebuah acara pesta nikah itu, kami sambil menikmati suasana pesta malam itu sambil kami diskusi, kami ada beberapa orang itu yang menyampaikan kepada saya, Bang, ya boleh ya kita diskusi di sini sebentar doang ya, biar kan cuma waktunya untuk kita ketemu pada saat begini, nanti ke depan lagi tidak ada lagi. Tahun lalu kami pernah mendengar bahwa pemerintah desa kami itu memberikan dana uang sebesar 30 juta lebih. Nah, 30 juta lebih untuk pihak gereja terkait dengan pembangunan pendataan di depan jalan poros ya, jalan poros, karena di desa kami itu ada satu desanya, desa tertua di bawah ya, di desa kami itu ada jalan poros juga. Nah, ternyata Bang, uang 34 juta sekian sudah ditransaksi ya, transaksi untuk dari pemerintah desa untuk pihak gereja nih pada tahun lalu tuh. Nah, itu uang tersebut atau anggaran tersebut untuk pembangunan pendataan. Nah, sampai saat ini pendataan itu masih mangkrak sampai saat ini. Nah, pendataan itu yang dibangun itu di pinggir jalan poros itu, kira-kira anggaran yang itu termasuk saya orang bodoh ya Bang, orang yang belum paham tentang hitungan ini, tapi perkirakan saya itu paling nggak sampai 1 juta deh. Nah itu, tapi sampai saat ini pembangunan tidak pernah selesai ya. Gimana Bang terkait dengan kalau uang itu bagaimana, boleh diusut atau bagaimana, karena itu kan anggaran desa yang disalurkan ke pihak gereja untuk pembangunan itu, lalu tidak ada sampai saat ini pembangunan itu tidak diselesaikan, maka bagaimana dengan laporan tersebut Bang? Kalau menurut Abang bagaimana? Jadi kira-kira menurut Abang bagaimana terkait dengan anggaran tersebut? Dan itu kan proyek tersebut atau bangunan tersebut sampai saat ini pendataan itu belum sampai selesai dan dia mangkrak. Nah, tetapi pertanggungjawaban keuangan sampai saat ini kami belum pernah dengar ada pertanggungjawaban uang itu kira-kira digunakan untuk apa. Kalau tidak bisa untuk melanjutkan pendataan ini, kira-kira sisa uang itu dikemanakan ya Bang? Nah, kami sampai kadang itu ke kota, bahkan ke kampung-kampung atas sana, atau kami ke kebun itu selalu lewat itu aja bangunan mangkrak itu, pendataan itu. Padahal pendataan itu punya anggaran itu sudah 30 juta lebih yang ditransaksikan dari pihak pemerintah desa ke pihak gereja. Nah, sampai saat ini Bang, pendataan tersebut itu tidak pernah selesai. Nah, dan uang sisanya itu kita nggak tahu sih mereka pakai bangun apa selama ini Bang. Yang berikut terkait dengan biasa itu kayak
kayak penyambutan seorang imam baru atau yang lama tetapi misalnya dia berkunjung ke stasi kami begitu ya. Yang kami lihat itu kadang itu yang biasa jemput itu yang wow itu cuma dari pemerintah desa dan para orang tua ada. Karena di desa kami itu di tengah-tengah itu ada alun-alun desa ya Bang. Dan alun-alun desa itu ada salah satu meriam ya, peninggalan orang tua kami. Dan di situ juga karena alun-alun itu diibaratkan seperti jantung masyarakat di desa kami. Nah di desa kami itu Bang ada 2 perahu. Jadi 2 perahu itu ketika ada event-event desa atau event-event gereja itu semua pada ke situ dan orang tua itu melaksanakan ritual adat, doa adat untuk para tamu yang baru tiba di situ. Nah Bang, yang kami lihat itu Bang, ini pemerintah desa itu kami sebagai umat tidak pernah menyentuh aksi-aksi untuk mereka ya, seperti aksi ini, aksi itu, uang itu, pokoknya bermacam-macam lah. Kami tidak pernah menyetor ke pihak pemerintah desa. Jadi ini Bang, luar biasa pemerintah desa itu. Mereka beli kayak kain-kain kayak kain-kain tradisi kita itu, kain-kain yang itu yang dibuat sendiri itu seperti siap. Kain itu kan dia beli, lalu pemerintah desa langsung ambil dan dia langsung memberikan kepada tamu sebagai tanda perkenalan, penghargaan begitu. Nah yang kami lihat itu Bang, dari pihak gereja itu Bang cuma kayak gini aja, kayak bikin diri cuek-cuek begitu Bang. Padahal Bang, pada saat mereka kalau pengumuman itu cuma teriak itu uang mulu. Nah tetapi ketika ada tamu seorang imam atau dari mana aja dinamakan itu event gereja begitu tuh, itu mereka tuh bikin lipat tangan aja. Ketika mereka lihat kepala desa atau para staf atau orang tua pada sibuk gantung ini sibuk, mereka tuh nonton doang. Padahal ini Bang, pemerintah desa itu tidak pernah itu menerima uang dari kami seperti aksi-aksi. Pemerintah desa tidak pernah pengumuman bahwa masyarakat desa harus kasih ini, bayar ini, stok ini, seperti pihak gereja. Kita sering itu cuma mendengar pengumuman itu yang lebih banyak itu cuma mereka bahas terkait dengan keuangan ya. Tadi kalau seperti kayak ada tamu begitu ya, seperti begini Bang, ada para tamu nih atau para stasi lain ada kegiatan di desa kami ya, itu dari paroki itu kan ada berapa stasi ya, kadang mereka datang, tamu datang, ada kegiatan gereja begitu, itu biasa itu sampai 3 hari mereka tinggal di situ, dibagi-bagi ya setiap rukun begitu. Nah yang biasa itu yang kasih bantuan itu cuma pemerintah desa. Nah gereja ini, dari pihak gereja ini kok kenapa sampai mereka pada memilih dia, sampai kami bingung kok uang ini mereka simpan di mana, kok nggak pernah kita lihat seperti mereka membeli sesuatu ya, untuk diberikan kepada para tamu tersebut, atau seperti kayak dibagikan ya, semua stasi ini kumpul di stasi kami ini, ada berapa stasi ya kumpul di sana, lalu dibagikan di semua rukun ya. Itu yang kita lihat itu cuma pemerintah desa bagi ini, beras ke sini, air aqua ke sini, berapa karton ke sini ya, seperti begitu. Tapi kalau dari gereja itu ya itu masa bodoh, cuek ya. Tetapi setiap tahun itu kami selalu setor. Nah kami store ini Bang, hitungan ini Bang, kami store ya, seperti bulan
dihitung dari eh, awal tahun, ya. Awal tahun itu biasa dihitung oleh 3 raja. Nah, 3 raja itu biasa itu mereka antar anak Yesus ke semua rumah umat, ya muter-muter itu dalam kampung itu, stasi itu sampai selesai. Nah, selesai itu punya derma itu juga berapa, itulah situ. Yang kedua, seperti ada aksi puasa seperti ya menyongsong pesta Paskah begini, itu ada juga bang, kita setor lagi. Nah, terus belum dihitung nih bang, itu seperti setiap hari Minggu ya umat pergi sembahyang, ini bawa derma juga. Nah, setiap hari Minggu dalam 1 bulan itu ada 4 kali misa ada 4 kali perayaan Ekaristi di gereja kami. 1 bulan dalam 4 kali. Nah, belum terkait lah bang, derma bulan Juni, Mei Juni itu kan ada juga bang. Nah, kita kadang setor, kadang itu seperti belum itu juga bang, terkait dengan apa sudah ini kayak kegiatan-kegiatan seperti Bunda Maria, acara Bunda Maria masuk di rukun-rukun, kunjung rukun-rukun 2-3 hari di 1 rukun, ya muter-muter begitu. Nah, muter-muter begitu setiap rukunnya. Kadang itu hati kudus Yesus itu, kadang itu mereka antar setiap rukun lah. Pokoknya ada kegiatan-kegiatan begitu, banyak lah. Setiap tahun itu selalu ada bang. Nah, jadi kita mau itu mereka itu paling banyak mendapat uang dari kami umat ini bang. Kalau mau dibilang korupsi itu bukan saja, kalau kita mulai itu korupsi itu bukan saja di pemerintah daerah atau yang lain sebagainya, tetapi kalau mau dilihat itu korupsinya ada di pihak gereja juga bang. Ya, seandainya nih bang, kalau ada KPK ya, atau inspektorat meriksa uang gereja juga pasti banyak yang dikalah bang. Ya, jadi kita jangan berpikir bahwa di gereja itu semua pada orang jujur yang kerja di situ. Enggak bang. Kita lihat itu kayak begitu bang. Oh, langsung begitu ya menurut kalian ya. Lalu apa pendapat abang kepada kami? Nah, saya bilang begini. Nah, kalian udah ngomong semua ya. Saya mau ngomong. Nah, cuma sederhana atau singkat aja saya mau tanya, ya. Pernah nggak kalian udah pernah melihat itu Lucifer? Pernah nggak kalian melihat Lucifer? Belum pernah bang. Kami belum pernah lihat Lucifer. Nah, kalau kalian belum pernah lihat Lucifer, kalau belum pernah kalian melihat Lucifer itu wajahnya seperti apa atau karakter hidupnya seperti apa, sifatnya seperti apa, kalian belum lihat itu. Nah, Lucifer itu yang tadi kalian ngomong tadi itu, orang-orang itu yang Lucifer, ya bang, begitu ya bang, benar, iya benar lah, kelakuan Lucifer itu mirip persis sama mereka. Oh iya bang, begitu ya, Lucifer itu punya karakter hidup itu mirip seperti itu. Iya, mirip. Kalau Lucifer itu, kalau kalian belum melihat Lucifer, itu sudahlah mereka Lucifer. Jadi gini, menurut saya itu gini, kalian banyak berdoa, ya, kalian banyak berdoa kepada mereka, ya. Percaya dan tidaknya itu akan ada, karena begini, biasa itu ada pepatah yang menyatakan begini, ada pepatah yang menyatakan begini. Barang siapa yang dia menanam yang baik, ya, suatu saat dia akan menuai yang terbaik. Tetapi barang siapa yang dia menanam yang tidak baik, ya, suatu saat hasilnya juga tidak baik. Dia akan mendapatkan buruk juga. Jadi kalian jangan berpikir bahwa dia itu orang benar atau dia berada di situ jadi dia sempurna. Enggak. Jangan kalian cuma melihat dari dia punya case-nya, ya, case-nya. Oh, dia case-nya seperti ini, jadi pasti
orangnya baik, enggak. Kayak ini, nah kayak ibarat ya, yang saya dengan masih ingat itu biasa orang tua punya pepatah bilang mana, ini sejenis ya pohon ya, pohon ini ya, pohon ini biasa itu di dalamnya, di luarnya itu tuh, di luarnya itu masih bagus sekali ya, tetapi ketika ditok atau ditebang itu bocor semua, bocor. Nah itulah mirip seperti mereka. Terima kasih banyak atas informasi yang disampaikan kepada kita semua, saling berbagi informasi. Nah, di sini kami mau pamit sebentar dan tetap masih bersama kami di seputaran berbagi informasi terkait dengan keluhan-keluhan umat. Oke, selamat sore. Então se afirma yang ketika memulukina dengan ronda mengertur falikama daun enang nido bangko Natal manite masuk tahun